Coba Bu Erni syahadat. Jangan syahadat, orang mau meninggalkan Islam kok. Mereka kan mau meninggalkan Islam. Mereka ini mau meninggalkan Islam, cuman yang kita cek dulu kalau memang mereka ini betul-betul tadi. Syahadat ya. Silakan. Tapi syahadat saya wa ashadu anna Isa al-Masih. Oh. Rasulnya Allah gitu. Oke, coba gini, Ende Raya dan untuk Nusantara, coba apa kira-kira yang membuat kami yakin bahwa Anda itu tadinya betul-betul masih Muslim? Silakan. Saya baca kulhu aja ya. Ya, silakan Ende Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bu Erni syahadat. Jangan syahadat, orang mau meninggalkan Islam kok. Mereka kan mau meninggalkan Islam. Mereka ini mau meninggalkan Islam, cuman yang kita cek dulu kalau memang mereka ini betul-betul tadi. Syahadat ya. Silakan. Tapi syahadat saya wa ashadu anna Isa al-Masih. Oh. Rasulnya Allah gitu. Oke, coba gini, Ende Raya dan untuk Nusantara, coba apa kira-kira yang membuat kami yakin bahwa Anda itu tadinya betul-betul masih Muslim? Silakan. Saya baca kulhu aja ya. Ya, silakan Ende Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Muslim ya, oke. Coba untuk Nusantara, coba apa kira-kira yang masih Anda Ibu ingat waktu masih Islam dulu? Saya lepas jilbab tahun 2022. Saya tidak madhep ngulon tahun 2020. Mulai ini ya, saya tidak mau zakat tahun 2023. Saya mulai tidak mau tahun, jadi berlanjutan itu seperti itu. Saya masih sangat-sangat Muslim ya. Tahun 2019, saya 2017 saya masih membaca Al-Quran itu setiap hari 1 juz, dan saya ikut terjemahnya mulai saya baca itu ya. Dari situ saya perlahan-lahan kok seperti ini, kok seperti ini. Nah, masih belum percaya saya Muslim? Silakan Ustaz Syarif, karena kalau saya sih udah percaya. Ustaz Syarif mungkin yang masih ragu-ragu. Silakan Ustaz Syarif. Ya, percaya ya, percaya. Oke. Kalau Zulyuni masih Muslim juga? Masih dong. Sampai sekarang masih Muslim ya? Masih terus ingin Muslim ya? Iya dong. Oke, coba ini. Bagaimana tanggapan Zulyuni dan Ustadz Syarif tentang ketiga ibu ini? Ada Ibu Erni, ada Ibu Ende, dan Ibu untuk Nusantara. Yang ketiganya sudah on the way meninggalkan Islam. Atau jangan-jangan malah sudah meninggalkan Islam, saya belum tahu. Silakan dicek aja. Untuk Ibu Nusantara, saya mau tanya, coba Ibu bacakan ayat kursi kalau memang betul Ibu Islam. Ayat kursi. Ibu Nusantara. La ilaha illallah. Itu saya nggak mau nerusin. Saya udah berusaha membuang bau gurun walau satu huruf pun. Oke. Kenapa, Bu? Saya merasa kenapa Ibu mau keluar dari sangat Islam? nggak pas untuk diri saya itu. Bermakna Ibu nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Ibu jauh dari Allah. Masa seperti itu, terus agama-agama yang lain itu tidak diridhoi Allah gitu, nggak diridhoi Tuhan gitu. Inilah yang membuat saya kecewa dengan Muslim ya. Ladies,
Karena merasa jangan bahwa masukkan kalau agama sudah lain. berada di Ibu kan Islam itu Islam. baik. Itu enggak banget ya. Jadi yang membuat saya kecewa itu sebetulnya hal-hal seperti itu. Saya yang membuat Apa yang kecewa Ibu saya kecewakan? sebetulnya ketika FPI berusaha membantai Ahmadiyah segala macam itu. Itu sangat terus ketika saya membaca Al-Qur'an dan terjemahannya itu, berarti di dalamnya Ibu- ada terjemahan yang luar biasa mengerikan. Makanya saya tarik kesimpulan bahwa pantas radikalis merajalela di Indonesia karena ada ayat-ayat seperti ini. Hah? Jadi seperti itulah Oh, mengapa karena- saya kemarin berusaha untuk melepaskan diri dari dogma gurun ragil. Terima kasih. Hanya karena itu aja Ibu sanggup mau keluar dari agama Islam yang agama yang diridhoi Allah. Nah, kata siapa diridhoi sendiri? Emang yang lain-lain nggak diridhoi? Mereka semua jadi baik-baik tanpa menjadi Islam. Orang Cina menjadi baik tanpa jadi Islam. Orang mana-mana jadi baik tanpa jadi Islam. Semua agama baik ya, kalau menurut saya. Jadi kita perlu menghargai mereka semua. Mereka mau menyembah siapapun, itulah yang harus kita suarakan di Nusantara ini, di Indonesia Raya, Terus Ibu, merdeka. Ya. terus Ibu mau menghargai Jangan agama lain, sekali-kali Ibu selalu sanggup mengatakan keluar dari bahwa agama lain, Islam yang paling agama Ibu. diridhoi Allah, paling diridhoi Tuhan. Tuhan itu bukan Allah saja, oke? Tuhan siapa lagi Bu? Menurut Ibu, siapa aja Tuhan? Ya nama Tuhan terserah masing-masing yang berkeyakinan mau menyebut namanya Yesus boleh, mau menyebut namanya Nyi Roro Kidul boleh, mau menyebut namanya Buddha Gautama boleh, Ibu mau tahu menyebut tak Garuda- Allah boleh, mau menyebut Gusti boleh, mau menyebut Pangeran boleh, gitu loh Mbak. Jadi Islam itu jangan cuma di kurung bata itu gitu. Saya inginnya kita semua bisa menghargai semua manusia. Jadi tidak hanya menghargai orang Islam saja. Justru inilah yang membuat Islam sangat tidak baik dan saya berusaha untuk segera lepas dari Islam. Sekali lagi saya ingin membuang bau gurun walaupun satu huruf pun. Terima kasih. Ibu tahu nggak kalau sudah keluar dari Islam Allah akan murka kepada Ibu. Ada Nah, nggak Allah sampean di loh, Al-Quran mau itu, Bu? mengklaim diri sebagai orang yang paling baik begini aja. Allah Tuhan bisa murka kok. Berarti kamu itu sangat sombong melebihi daripada entah apa kok. Terus gimana? Hanya Nggak karena bisa, mau Ibu kita mau mengklaim menghargai diri kita agama paling orang benar, lain, nggak Ibu sanggup bisa. keluar dari agama Ibu sendiri. Lah kenapa logika saya udah nggak menerima ajaran-ajaran Ya silakan kalau Ibu mau keluar dari agama Allah kok. Monggo Bu, monggo kalau Ibu mau keluar dari agama Islam monggo, Ya udah. silakan pintu terbuka Ya untuk udah. Ibu. Selamat siang Bu. Untuk Ibu Selamat Nusantara. campak ke neraka Merdeka jahanam. sebenar-benarnya ya. Kalau otak kita masih dikuasai oleh dogma-dogma gurun ragil, nah artinya kita belum merdeka sebenar-benarnya. Kita harus membayar upeti ke gurun. Itu banyak loh, orang kaji itu berapa ratus juta harus dikasihkan ke gurun ragil ya. Berapa ratus juta orang seharusnya cukup di keuangan itu diputar di seluruh Indonesia saja agar kesejahteraan orang Indonesia tapi kita semua memberi uang itu ke Arab gitu loh. Jadi seandainya uang ratusan juta tadi untuk wisata ke sekitar Nusantara saja ya, itu Indonesia sudah makmur, saya yakin. Tapi orang-orang kita walaupun miskin berusaha pergi ke kaji, berusaha wisata ke gurun, itu sangat tidak membuat Ya, Bu. tidak mendukung ekonomi Indonesia banget gitu ya. Lanjut. Ya, untuk Ibu Nusantara.
Iya, silakan ditanggapi. Ini kita season bebas aja nih. Season kita lagi bebas. Selamat siang. Yang penting santun-santun aja, nggak usah menghujat. Silakan berargumen. Ya, silakan. Teman-teman semuanya ya, seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 62 juga di situ sudah jelas ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan, karena di Islam pun dijelaskan di surat Al-Baqarah. Kata Allah di situ, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Jadi orang-orang Sabiin ini sebelum agama yang sebelum yang tiga yang tadi saya sebutkan ya. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada Sang Pencipta, dan pada hari kemudian, yaitu hari akhir, dan melakukan kebaikan, beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Jadi tidak ada di sini di luar Islam itu kesesatan. Jadi mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Oke, berarti intinya Pak Ustadz Syarif mendukung tindakan yang ingin dilakukan oleh Bu Erni, Bu Ende Raya, dan Ibu untuk Nusantara untuk meninggalkan Islam. Ya silakan kalau itu yang menurut Ibu Erni, Ibu Nusantara benar. Menurut Ibu Erni itu jalan keselamatan, ya silakan. Iya. Tapi bukankah Muhammad mengatakan dalam di hadisnya bahwa barang siapa yang meninggalkan Islam maka bunuhlah. Oh, kalau hadis gimana ya? Itu kan 300 tahun setelah wafatnya Nabi gitu. Jadi berarti palsu itu ya? Jadi hadis ini kan kami ini Muslim sebenarnya tidak beriman kepada hadis, Bang Edi. Jadi itu sudah jelas beriman kepada kitabullah, yaitu Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Quran. Jadi kan di situ tidak ada tertulis hadis gitu. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan sholat? Bagaimana Anda bisa melaksanakan ini dan itu kalau Anda tidak percaya hadis? Saya makin pusing aja dengan Ustadz Syarif nih. Lama-lama pusing banget saya. Gimana nih Pak Ustadz? Karena sholat menurut saya gitu ya, yang sebenarnya sholat itu kan itu kata Arabnya itu shod, lam, dan ta. Shodnya itu bil makna sidqul qauli. Jadi kita berucap, bertutur kata harus dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur. Terus lamnya itu layyinul qalbi, lembutnya hati, jangan sampai kita ada iri hati, dengki, tidak suka kepada orang lain. Dan taknya itu tarkul ma'asi, kita harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan kita gitu. Apa yang dilarang oleh aturan agama kita. Itulah Oke, intinya satu statement dari Pak Ustadz Syarif bahwasanya umat muslim sesungguhnya tidak perlu ini atau tidak butuh hadis gitu ya. Ya, hadis itu kan hanya untuk memperjelas. Hadis itu hanya untuk membuat kita itu istilahnya mengenal ajaran Islam ini gitu. Iya, tadi mengenai orang-orang yang meninggalkan Islam, Anda mengatakan jika itu pilihan terbaik maka lakukanlah. Anda bilang begitu, ya kan? Sementara di dalam hadis yang saya tahu bahwa kalau untuk orang yang ingin meninggalkan Islam maka harus dibunuh seperti itu. Nah, itu diterapkan hukum-hukum itu diterapkan misalnya di Pakistan, ya, di Pakistan, Afghanistan. Ketika Anda ingin meninggalkan Islam maka Anda akan digantung, dihukum mati, ya kan? Nah, makanya kenapa perkataan Anda itu bertentangan dengan ajaran Islam sementara di saat yang sama Anda Islam gitu. Saya pusing pala saya jadinya. Jadi itu kan diperingati dulu, diperingati. Tadi Anda bilang didukung jika itu pilihan terbaik. Sekarang diperingati, gimana sih ini jadi pusing pala. Oke lah, saya serahkan kepada yang lain, silakan bebas saja.
Yang penting tertib aja kita teman-teman. Jadi intinya begini Bang Edis, hadis itu kan 300 tahun ya setelah meninggalnya Nabi gitu. Itu pun pembukuannya itu banyak keasliannya itu kan tidak murni gitu. Ada hadis palsu yaitu doib kan, putus gitu. Berarti Pak Ustadz ingin menyampaikan bahwa intinya itu palsu lah gitu ya. Waduh, nampaknya dia nggak berani berterus terang. Oke lah. Oke, silakan yang lain. Kalau ini mau nama KP Om Willy kah, Bu Lina Wijaya kah, siapa terserah, silakan. Izin ya teman-teman ya. Saya menyikapi apa yang Bu Juliuni tadi tanyakan kepada Bu untuk Nusantara ya. Dulu saya pun selalu ditanya ketika saya keluar dari Islam. Saya waktu itu masih menjawab diplomatis ya, agar tidak melukai hati sesama Muslim ya waktu itu, karena saya masih tinggal di lingkungan kedinasan. Mau tidak mau saya tetap harus bergaul dengan teman-teman saudara-saudara Muslim. Dan memang pada faktanya di lapangan saya juga memang banyak sahabat dan teman itu. Jadi saya hanya menjawab biasanya karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Jadi Allah yang membuat saya jadi Islam, Allah juga yang membuat saya keluar dari Islam. Saya bahasa itu sebenarnya bahasa yang sudah paling sederhana. Tapi kalau selalu dituntut, berarti tidak mendapat hidayah, berarti nanti begini, tidak begitu. Maka saya akan membela diri bahwa memang lebih kepada manusia itu diberi akal budi, akal pikiran. Mau tidak mau, gendernya apapun, dia harus menggunakan akal budi pikirannya itu. Makanya ibu-ibu seperti Erni, seperti Ende, seperti Untuk, dan seperti saya mulai menggunakan akal budi pikiran kami, bahwa contoh tadi kayak Bu Erni bilang, saya nggak setuju istri itu banyak, saya nggak setuju anak masih kecil dinikahi, saya nggak setuju, dan seterusnya. Kalau saya lebih kepada kenapa ada sebuah kitab suci tapi tidak relevan. Ibu tahu artinya relevan? Kalau itu sebuah firman Allah, firman Tuhan atau kitab suci, dia harusnya bersifat relevan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap berlaku. Nah, pada faktanya, hukum mengawini anak di bawah umur saja, hari ini pemerintah Republik Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan Baginda Muhammad itu, dengan seluruh kehidupannya, zamannya, atau apapun itu, tidak relevan. Lalu bagaimana mungkin itu bisa menjadi sebuah patokan kalau tidak relevan? Hukum Indonesia lebih tinggi faktanya daripada hadis, daripada semua yang dilakukan teladan oleh Muhammad. Hari ini kita mendapati fakta yang menikahi di bawah umur pasti berurusan dengan hukum, ya toh? Itu baru urusan satu perkara. Nah, tetapi tadi seperti yang Edi sampaikan, dulu saya waktu saya hijrah keluar dari Islam itu suami saya masih Islam. Saya ada interval 4 tahun, suami saya 4 tahun kemudian baru kami sama-sama. Selama 4 tahun saya tidak pernah menunjukkan jati diri saya sebagai orang Kristen. Sekali lagi karena saya tinggal di ranah kedinasan. Kami orang tidak bisa sembarangan ya, orang pemerintahan. Nah, saya mesti menjaga marwah suami. Tetapi ketika 4 tahun interval itu terjadi, suami yang memberi diri mau belajar sama-sama, baru kami itu sama-sama katekisasi, sama-sama baptis, dan seterusnya. Sampai kemudian naik jenjangnya, levelnya melapor kepada KUA bahwa kami adalah pasutri Kristen, bukan pasutri Islam lagi. Lalu dibatalkan secara KUA, dikeluarkan oleh catatan sipil. Maka resmilah secara kenegaraan dan agama dan secara masyarakat, kami bukan lagi pasutri Islam. Nah, kita mengetahui apa yang tadi disampaikan oleh Bang Edis. Waktu saya memutuskan dulu, sementara suami saya itu seorang muazin. Kalau dia udah bacain azan subuh itu, aduh merdunya hati itu meleleh teman-teman. Saya akui itu, dia merdu sekali. Pada saat memutuskan, apa yang disampaikan Edis itu terjadi kepada saya. Ada kengerian, ketakutan. Yang bahwa memang halal darah dan seterusnya. Bukankah itu satu pengajaran yang tidak relevan? Kalau hari ini itu dilakukan, wow, bisa terjadi perang saudara di mana-mana di Indonesia ini. Negara Republik Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Itu menunjukkan bahwa kita memang harus, untuk iman tidak ada istilah toleransi, tapi untuk kehidupan bersosial bermasyarakat wajib kita memegang teguh toleransi antar umat beragama. Jadi bukan toleransi antar agama. Ketika Ibu tadi menekan atau menanyakan terus kepada Mbak Untuk, nah itu saya melihat bahwa mulai tidak ada toleransi antar umat beragama. Itu aja sih dari saya. Thank you Bang Edis.
Sama-sama boleh. Oke, coba ada tanggapannya dari Muslim. Saya cuma minta tanggapan dari Zulyuni atau Bunda Sultan. Bunda Sultan Muslim ya? Muslim. Iya, coba apa tanggapan dua ibu-ibu terhadap 4 ibu-ibu, udah 4 di sini ibu-ibu yang sebagian sudah meninggalkan Islam, sebagian lagi masih on the way meninggalkan Islam. Silakan. Ya, yang saya cuma mau bertanya sama Ibu Nusantara yang setiap hari katanya baca Al-Quran 1 juz. Ya, kalau memang benar seperti itu, coba. Itu bahasa ya, jadi saya Coba Ibu, coba Ibu. Sebentar, mohon maaf. Saya atau siapa yang mendengar putus-putus? Saya nggak dengar. Tadi Ini bicara ada apa? yang Coba ulangi. putus-putus. Ibu Nusantara putus-putus. oh baterai saya. Oke, saya cas. Kalau putus-putus bukan baterai, Bu. Kalau putus-putus sinyal. Baterai saya kalau lowbat seperti ini Manjat biasanya pokok sinyal Bu, biar supaya sinyalnya terang. Baca. Oke, coba silakan ditanggapi, silakan. Karena saya juga Iya, di sini nggak betul. mau ada orang yang ngaku-ngaku padahal dia bukan Islam itu. Saya juga nggak mau. Silakan. Iya, saya tak ke Ibu Nusantara ini katanya setiap hari Oke. baca setiap juz. Oke. Cuman mau tanya, ya sudah ini aja ayat kursi saja. Saya nggak bawa Quran, Bu. Quran sudah saya lepas semua. Iya Bu, baca ayat kursi. Masanya Ayat Islam kursi nggak itu- nggak hafal ayat kursi. Tahu lah. Ayat kursi. Ayat kursi tiap hari kita baca buat sholat, buat apa? Kok nggak tahu? Kalau tahu Ibu baca, tolong Ibu bacakan. Ayat Kalau kursi Ibu tahu, Ibu itu Mas Edis. bacakan. Mas Edis itu tahu sendiri itu sudah pembohongan. Ya silakan itu. untuk Nusantara, nggak salah kalau hanya membaca saja tapi tidak mengimaninya. Untuk sekedar membuktikan aja, Itu sudah silakan. pembohongan, itu sudah pembohongan dan mengatakan ayat kursi itu ada di dalam sholat loh. Itu sudah tidak benar itu. Ya, emang nggak boleh dibaca dalam sholat? Bolehlah, ayat kursi ada kan dalam Quran. Yang nggak tahu berarti. Ih, Boleh, Bu. gimana sih? Saya kok nggak ngerti kalau ayat kursi ada di dalam. Ya, baca, coba baca. Gak usah Biasanya ngegas ayat Ibu. kursi itu untuk mengusir setan. Yang saya tahu ayat kursi itu kalau kita dalam ketakutan tuh baca ayat kursi gitu. Coba baca. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Nah, Bu. Lalu kami sama Wati. Wala fil ardi mandala dia asbau indahu ila Ogah, saya seterusnya saya udah baca. Wala yujiduna bisyai'in. Wala yuriduna Ibu Nusantara, untuk Nusantara kalau Ibu bicara, kalau Ibu bicara jangan menjauh dari mikrofon, harus dekat ke mikrofon. Kami nggak dengar kalau menjauh. Itu tadi Ibu Erni ikut bicara. Jadi saya Iya, bacakan silakan. ya. Ayo Ibu, gimana Ibu? Saya sudah baca ya ayat kursi. Bang Edis, Saya disuruh baca. Bang Edis, saya mau pamit, tapi saya mau pesan-pesan dulu ya Satu-satu sama dong, orang-orang Iya, Muslim caranya. Islam ya. Ya, Bu, ya, silakan, Bu. Saya mau pesan jangan sampai pada menghina itu ya Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu nangis, kesian gitu. Ya, Bu. Apa Iya, dia itu tidak udah ada yang bela-belain menghina, ya. Ibu. Dia udah bela-belain ya. Menanyakan saja. Iya. Tidak ada yang Tuhan Kristusmu menghina. kesian. Cuman bertanya kalau memang benar-benar Muslim dan tiap hari membaca satu juz, pastinya kalau cuma Memang susah kok orang Muslim kalau udah nalarnya nggak hidup, memang susah. Saya mewakili Sudah kan saya kasih tahu saya lepas jilbab tahun aja sinyal 2022. Saya tidak mau Bang madep bulan Edis, tahun saya mau pamit 2020. dulu ya, turun ya. Saya tidak mau ikut puasanya guru. Ya silakan Bu Erni. Saya ada Paham kerjaan. itu ya. Ya, Bu. Ya. Kok ayat kursi Bentar. ayat kursi itu sangat mudah Ibu, anak kecil saja, aduh banyak yang bisa Ibu. Halo Bunda. Iya. Ibu, untuk itu kayaknya kesulitan sinyal. dan segala macam udah biasa tuh. Ayat kursi itu 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 ayat kur
Aduh ibu, ya sinyalnya bu, tolong Iya, ada dikendalikan sinyal. sinyalnya tuh. Ya, sinyalnya parah banget. Coba naik lagi ya Bu ya. Ibu Nusantara coba naik ulang ya. Kalau Karena ditanggapin sinyal Anda parah banget. sedikit, kalau Gini, ditanggapin sedikit langsung Bunda, izin marah-marah. saya mewakili saja. Izin Bunda. Saya tidak menghina loh ya, cuman bertanya. Ya. Gini Bunda, kalau hanya untuk menghafalkan atau membaca itu no problem. Seperti apa yang Edis tadi sampaikan, kami tidak mengimaninya lagi. Walaupun saya paham kalau ayat-ayat seperti itu bagi yang membaca dulu dapat pahala, yang mendengar dapat pahala. Sekarang kami membaca tanpa ada embel-embel pahala. Saya wakilin ya, saya bacakan itu Al-Fatihah yang sering kalian tuntut itu. Bukan ayat kursi. Saya sudah 25 tahun meninggalkan Islam. Jadi saya tidak menghafal yang panjang-panjang lagi. Anas. Saya bermurah hati saja, tapi saya tidak memberi diri untuk dituntut. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Anas. Gimana ini Bang Edis? Kami merasa dibohongi nih. Iya betul tuh. Kami merasa dibohongi. Iya, setelah kembali ditanyakan kepada ayat kalian, malah kembali seperti kepada ini. diri masing-masing. Saya pun begini, saya pun mengatakan kepada orang-orang yang datang ke sini yang ngaku-ngaku mantan Islam segala macam, saya menyerahkan keputusan itu kepada penonton, gitu loh. Silakan penonton sendiri yang menilai seperti itu. Gini Bunda mungkin kan muslimnya Islam KTP, bisa jadikan Islam Bang KTP. Irsyad punten Pak Ustadz gini. Sebenarnya tidak ada kepentingan lagi untuk menguji orang, mengetes orang dengan ayat-ayat suci itu tidak ada kepentingan. Kita harus realistis. Sebentar Bunda, sebentar gantian nanti Anda berbicara. Ibu Lina Boleh? Wijaya. Ya, boleh Mereka gantian kan belum sebentar. keluar dari Islam. Mereka kan mau keluar. Bermakna mereka masih Islam. Sebelum mereka keluar dari Islam, bermakna mereka masih Islam. Masa sih belum lupa dengan ayat-ayat itu saja? Izin Bu Juliuni, mereka tidak lupa. Tadi mereka memutuskan untuk tidak mau. Jadi maksud saya begini, sebenarnya tidak ada kepentingan harus kita itu membuktikan dengan menyuruh orang membacakan ayat-ayat suci. Mohon maaf ya, saya kasih tahu teman-teman, itu memberi kesan bahkan ayat-ayat suci kalian itu menjadi murahan gampangan sebagai alat tes doang. Tidak Harusnya kalian seperti menghormati, itu, menghargai. Mbak. Sebentar Bunda. Belajar jangan mendengarkan. potong-potong. Belajar mendengarkan sebentar. Belajar mendengarkan. Ada cara ngetes itu yang jauh lebih baik. Karena saya melihat dari dulu, kalau ayat-ayat suci yang menurut kalian itu suci harus dihormati, dihargai, justru menjadi alat hanya untuk ngetes, itu malah membuat ayat-ayat tersebut sepertinya terkesan murahan atau rendahan. Tidak, Ibu. Sebentar. Nanti saya sampaikan kalau saya sudah selesai. Boleh? Kamu nggak takut aku cuma punya pasang pan? Aduh. Jadi Ibu, ini kan saya cuma merasa dibohongi. Maaf Bunda Sultan, maaf, saya mau ngomong. Enggak semua yang beragama Islam tahu ayat-ayat, termasuk saya loh. Karena apa? Agama itu bawaan dari orang tua. Tapi kan kita udah dewasa, tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, kebetulan mungkin di umur saya yang sekarang, saya sadar gitu loh. Gitu loh, Bu. Tunggu. Ya, ini enggak ini semua kan loh. masalah akidah Islam ini. Ini masalah akidah Islam, ini masalah keyakinan. Dan tadi ada yang bilang harus dibunuh. Katanya ya kalau murtad ya. Iya di hadis Bu. Di hadis. Iya dipenggal Bu, dipenggal kepalanya. Jadi kan membuktikan sendiri Bunda kurang baca hadis. Tidak, Ya, Ibu. ya. Tunggu Ada dulu. tertulis, Bu. Saya tadi mengetes Anda bilang seperti ini. Memang pintar Anda dalam berbicara. Tunggu. Jadi maksud saya itu ya, kenapa harus mengetes dengan ayat suci itu? Di tes Kenapa? Al-Quran saya salah. Menanyakan tentang yang keluar dari Islam untuk masalah dipenggal, ditanyakan lagi, keliru lagi. Saya masih belum berbicara, sampean sudah potong. Pak Irsyad itu Muslim Bunda. Dia punya kualifikasinya. Pak Irsyad loh Bunda.
Coba Bang Edis tampilin aja Bang Edis hadisnya. Iya, Bang jadi Edis. maksud saya Bentar begini, itu, tampilin aja. begini Bunda Sultan Al-Fatih gini loh. Ini enggak, Jadi tunggu ya, ini nggak usah keras-keras ya, ini santai saja ya. iya santai aja kok, santai aja. Gini, begini Santai Bunda ya, Sultan. nggak usah Iya. menghina-menghina ya. Iya, nggak ada yang menghina di sini. Begini loh, Bunda Sultan begini. Saya di sini Komal saya itu, channel saya ini, kalau ada orang dia ngaku Islam, lalu kemudian dia ingin meninggalkan Islam, saya menyerahkan kepada umat Muslim untuk membuktikan apakah dia itu betul-betul dari Islam. Nah, cuman saya lihat di sini cara Muslim membuktikannya adalah dengan cara bagaimana dia membaca ayat kursi, bagaimana dia membaca ini. Cara-caranya hanya seperti itu terus. Nah, makanya di sini semua saya kembalikan kepada kalian, diri kalian masing-masing. Apakah dia itu benar-benar Islam ataukah Islamnya hanya KTP atau bagaimana, itu terserah kalian. Karena di sini saya nggak punya kepentingan apa-apa, saya juga nggak kenal orangnya, baru juga datang di sini, gitu loh. Nah makanya Bunda Sultan ini coba buktikan gitu loh, cara membuktikannya, apakah dia Muslim atau tidak, apakah ada cara yang lain atau bagaimana, silakan. Ya, itu Kalau sudah Anda tidak dites. meyakini bahwa Itu tadi Anda sudah sudah tes, dites tidak marah-marah. Baik. Saya kembalikan kepada diri kalian, saya kembalikan. Saya juga nggak bela-belain mereka juga. Yang intinya semua kembali kepada diri kalian. Oke, coba Ende Raya ini dia juga mengaku dari sekarang masih Islam dan udah on the way meninggalkan Islam. Coba dites juga. Jangan-jangan juga nanti kesimpulannya dia juga bukan Muslim ternyata gitu loh. Silakan. Iya. Gimana Ibu? Gimana, saya mau ngetes Ibu, boleh? Boleh. Ada Al-Quran di rumah? Tidak. Mana ya? Karena saya lagi surat-surat pendek kerja. aja. Surat-surat pendek. Bisa. Al-Falaq. Bisa. Al-Falaq. Bisa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza Gosikin dulu. Ya, saya lupa Pak. Tunggu, siapa yang lupa? Sudah Bang Irsad, tunggu dulu biar dia yang baca. Ini surat pendek sangat gampang. Iya Bu, tapi kalau nggak diamalkan ya lupa. Enggak, soalnya ini kan kalau ada tulisannya mungkin bisa baca. Ini sudah biasa dibaca tiap hari. Anas aja ya. Anas itu kan masih menawar. Ya iya, yang saya hafal aja lah. Masa yang nggak saya hafal? Sudah coba Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Cukup, Bu? Iya sih, iya. Tapi untuk pengucapannya itu seperti membaca buku gitu, Bu. Nah, saya bisanya seperti itu. Jadi bagaimana dong? Terlalu menuntut kalau orang sudah memilih untuk meninggalkan. Kalau nggak salah di bawah itu ada mantan ustadz dari Sampang yang menjadi Kristen. Nah, Ibu kalau masa mau saya harus dia jago itu baca itu, Bu. Ada di bawah tuh saya lihat itu. Tapi kayaknya begini Bunda Sultan. Kalau saya lihat sih Bunda Sultan, saya nggak memihak ya. Saya ini orangnya netral. Kalau ada host ya. Mas Edis host harus netral meskipun Mas Edis. Iya, saya netral. Iya. Saya ini sudah terkenal, bahkan kalau ada orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku Islam di sini langsung kublokir dia. Langsung nggak akan pernah lagi dia naik ke sini. Semua tahu kok. Tanya aja orang-orang di sini. Nah, gini aja. Coba kalau saya nggak bela-bela ya. Bang Edi, saya kan mau menghafalkan apa yang saya hafal sesuai dengan apa Ibu Ende tadi bilang. Kalau Ibu Ende kan tidak buka kamera, jadi disebut baca buku. Saya ini buka kamera dari tadi menawarkan Al-Fatihah tapi tidak diterima. Maunya sesuai surah dia. Jadi it's okay Bu ya, nggak apa-apa. Cuman lain kali betul apa yang kata Ibu Ende katakan. Ketika kami sudah memilih hijrah untuk keluar meninggalkan, maka kami memilih untuk tidak menghafalkan banyak-banyak lagi. Untuk apa? Lebih baik otak kami diisi dengan ayat yang baru, dengan Alkitab yang baru. Begitu Al-Fatihah itu kan setiap hari didengar, bisa diakses.
Coba Ya, kalau Bunda Al-Falak, Al-Falak Sultan. saja ini kan Apapun itu, mudah, apapun itu, mudah. Selamat sore Bunda Sultan. Boleh ngomong Bunda silakan Miss Sultan? Sister. Ini nih, yuk. Bunda Sultan gini, sebenarnya sangat wajar Ibu penasaran. Mereka itu dulunya Muslim apa enggak gitu. Tapi Bunda Sultan juga harus sadar, ada orang-orang secara psikologi dia udah nggak suka. Dia udah alergi. Saya ada tahu nih ya, ini cerita aja ya Bunda Sultan ya. Ada tahu orang Iran. Pengungsi dari Iran. Dia di Indonesia udah lama. Dia bahkan mendengar nama Nabimu saja dia ndak pengen. Mendengar saja gitu. Jadi secara psikologi Ibu Bunda juga harus ngerti. Kalau saran saya kalau Ibu mau pengen tahu mereka, tanya aja kebiasaan-kebiasaan Muslim yang tidak mungkin kami tahu gitu. Contoh nih ya, yang kami nggak tahu, orang kalau tarawih itu ngapain aja sih? Itu kan kami nggak tahu. Oke. Itu kan secara ini kan dia nggak menyalahi apa namanya penolakan nalurinya, dia nggak mau ini. Mungkin gini. Nggak ada gitu Oke, kan, aku cuman potong tanya dikit Bu itu Esther. doang. Mohon maaf Bu Esther, aku potong dikit. Gini, Bunda Sultan. Kalau saya lihat si Ende Raya ini memang dia ini Islam, ya. Naluri saya mengatakan dia ini Islam, tapi keislamannya mungkin tidak setinggi para ustadz gitulah. Saya rasa gini, apa nggak lebih baik Bunda Sultan itu bertanya alasan kenapa Ende Raya ini on the way meninggalkan Islam gitu, coba. Saya sudah gini loh Mas Edis. Kayaknya ini pada itu ya. Ini keyakinan saya ya Mas. Hanya mengaku-ngaku. Memang awalnya ini memang dari lahir ini sudah Kristen Mas. Tapi ini kayaknya mengaku-ngaku deh Mas. Maaf Gitu, Bu, masih saya belum mah percaya memang dari awal itu Islam. Lihat aja di PT-PT saya banyak saya pakai jilbab. Dari awal, kalau di atas sudah enggak. Ibu Ya, bisa ya, lihat ya. nanti PT-PT saya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita cek lagi nih. Ini ada Pusat Villa Batu. Saya udah pernah ngobrol dengan orangnya. Coba, tapi dia laki-laki. Nah, coba Ibu Bunda Sultan tes Pusat Villa Batu apakah dia Muslim atau enggak, mantan Muslim. Kalau dia ini kayaknya udah meninggalkan Islam nih. Coba silakan dites. Ya Mas Edis, terima kasih ya. Saya ngefans sama Mas Edis, ngefans sama Mak Lina ya, karena komitmennya untuk mewartakan Injil. Dan untuk Bunda Sultan, bahwa tolak ukur dari dia Islam atau tidak sebelumnya sebenarnya bukan dari Al-Quran saja Bu. Karena kan tidak semua orang Islam yang KTP-nya Islam itu bisa mengaji seperti itu. Tetapi kalau Bunda mau bertanya kepada saya, ya saya sebagai mantan Islam, tapi KTP saya masih Islam Bu saat ini. Iman saya saja saat ini percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Monggo silakan mau surat pendek, surat panjang. Ya, cuman saya tidak punya Al-Quran ya, jadi saya nggak bisa baca Al-Quran. Yang bisa saya hafalkan aja, yang sempat atau yang masih saya hafalkan, yang saya bisa ucapkan. Mau apa? Ya apa itu? Surat apa itu? Monggo. Surat apa? Silakan. Tunggu dulu. Waqiah Rahman, yang panjang deh, yang sepanjang-panjangnya tuh. Surat pendek aja dulu deh, surat pendek dulu sebagai pembuktian. Al-Baqarah? Enggak, saya enggak hafal Al-Baqarah. Ar-Rahman, katamu bisa? Iya. Ini saya kan ini ceritanya saya mengikuti sampean kan? Iya. Kalau pertanyaan yang saya ajukan kamu tolak. Iya, oke, Ar-Rahman ya. Oke, izin ya Mak Lina, Mas Edis dan yang lain. Tunggu. Ini anak saya masih minta bukain keju, bentar ya. Silahkan. Iya, sambil didengarkan aja Bu. Nggak mungkin kita nunggu itu. Jam berapa nanti kita tunggu. Iya, betul. Ya, sambil didengarkan aja, silakan. Pusat Villa Batu, silakan Bang. Baca. Silakan Bang. Ini Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu setelah Ar-Rahman Allamal Quran. Nah, yang ngaji Bu apa saya ini? Iya, biarkan dia Bu. Gimana mau buktikan Ibu sendiri yang baca gimana? Ya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nahlu datul akmam wal habbu dul ashwi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Sadaqallahul adzim. Terus Ya, khalaqal sah ya? insana. Sah ya? Khalaqal insana, tunggu. Khalaqal insana. Ibu, Tunggu. marilah kita saling Waduh, menghormati. itu sudah sah ini, Bu. Sepanjang itu masih ibu Ini jangan diragukan lagi. wajib. Enggak, ini Padahal jangan diragukan lagi kalau bacaannya sudah seperti ini, Bu. Si Juma aja salah ini. Aduh. Mas Edis, Mas Edis. Bunda Sultan itu mau Mas ngetes Edis. atau mau masukin kami ke Muslim lagi sih? Enggak, Bunda. Kita jadi nggak, Bu, gini. Ini sudah pasti kalau ini sudah pasti tidak diragukan lagi. Ini udah mantan Muslim, udah jelas. Dari bacaannya saya udah bisa merasakan. Sedikit lagi Mas Edi, sedikit Gimana? lagi. Sedikit lagi ya, apa ya? Khalaqal Khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamar. Salah banyak. Salah. Apanya yang salah? Kan diketawakan. Jangan dong. Coba cek dulu. Ini Al-Quran Mas, ini salah penyebutannya. Malah saya diketawakan. Mentang-mentang saya sendiri. Sebentar ya, Bu ya. Saya Ya itu Allah. lebih rajin membaca Alkitab. Saya sudah lama banget nggak baca Al-Quran. Ya saya sudah nggak hafal lagi sepenuhnya lah, Bu. Gimana sih? Ya Ibu jangan ini? seperti itulah Mas. Bilangnya tiap hari Tapi seingat saya nih, tolong dikoreksi kalau saya salah. Seingat saya nih, kayaknya dulu saya pernah ngobrol dengan Pusat Bila Batu. Kalau nggak salah beliau ini juga sama kayaknya dengan Bunda Sultan, sama-sama Cak Madura kalau nggak salah sama-sama. Ya, Coba. logatnya aja Bu Sultan itu udah Madura, Bu. Engkau orang Madura. Oh, coba ngobrol Madura dulu sebentar. Tunggu. Kholakol. Enggak, sebentar Ibu Bunda Sultan. Coba dicek dulu, jangan-jangan dia bukan orang Madura. Coba dicek, diajak ngobrol Madura coba. Janganlah Mas Edis, jangan seperti itu. Enggak, kita tes dulu apakah benar gitu loh. Makanya silakan coba. Sudah percaya kalau Enggak, masalah diajak itu. ngobrol dulu, ngobrol sedikit aja. Tanya nama atau apa coba silakan. Mas Edis, gak usah lah. Enggak, sedikit aja biar kita tahu pasti, coba silakan. Atau Bang Pusat Bila Batu ngobrol. Ajak ngobrol dia Madura, siapa tahu dia nggak ngerti. Jangan-jangan Bunda Sultan yang bukan orang Madura, coba. Dah ya Mas Edis, mau orang Madura ya Mas Edis, mau tak tahu ngaji tak kira dah iya. Engkau orang Madura asli dah iya. Kan lah kau tak ngaji, saya sudah lama nggak mengaji. Meninggal dia, meninggal. Jadi kalau saya nggak hafal sepenuhnya, wajar lah katanya ngapain hafalkan sepenuhnya gitu loh. Apa Bunda Sultan, apa yang diomongin Bunda Sultan saya nggak ngerti. Bahasa Madura tuh. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti nih. Kayaknya Bunda Sultan nggak ngerti malahan. Ayo, jangan seperti itu. Ini malah mentertawakan saya semua ini. Bukan menertawakan Bu Sultan nggak ngerti, Gini loh tolong Bu jangan suka Sultan. ngetes orang dalam bahasa Arab. Bagaimana bahasa kalau Bu Batak Sultan ya. lebih bisa menghormati orang lain ketika mereka mengatakan mereka sebelumnya Islam? Bu Sultan tolonglah Tidak. percaya seperti itu. Saya itu Terlepas mereka Mas. berbohong atau tidak itu urusan mereka, tapi Ibu juga harus menghargai mereka gitu Tapi loh. cara apa? Ini Mas Edis jadi saksi ya. Cara penyampaiannya itu menggebu-gebu Mas. Sampai dia tadi yang keluar tadi tuh, yang bilang tiap hari baca satu juz tuh. Setelah Sekarang, saya Bu, ternyata sekarang saya sudah bisa mengaji. Ibu malah mengetes lebih dalam lagi. Ya nggak mungkin hafal sepenuhnya lah, Bu. Orang kita ini sudah meninggalkan. Oh, itu Bunda Nusantara itu ya Bunda Sultan ya. Kalau Bunda Sultan ngedengerin dia, secara psikologinya dia udah alergi, Bu. Itu Bunda Nusantara itu Gini ya. deh Bu Sultan, Jadi coba tes saya yang pendek dulu aja deh juga. apa? Ya terserah Nanti mau kalau gua saya apa. kasih tahu malah saya diserang semua orang nih. Loh lah iya katanya Bu Sultan mau ngetes saya. Marilah saya Nih, dites. kalau misalnya saya ngasih pertanyaan salah dikit, tidak sesuai dengan yang diinginkan, berapa orang nih yang nyerang? Bu Sultan, yang nanya ini saya. Ibu mau ngetes saya lagi untuk supaya Ibu percaya kan? Monggo Bilang silakan. bisa apa tadi katanya Ar-Rahman sama apa? Ini mengikuti Waqiah. Anda saya. Waqiah panjang itu waqiah, oke? Waqiah.
Tapi nanti kalau dikasih pertanyaan nanti suruh lanjut, kamu nggak lanjut. Iya lah, wes hafal ya apa mana Bu? Ya apa sih Bu? Aduh, bahasa Tapi setidaknya kan saya sudah bisa membuktikan beberapa ayat dari Al-Quran. Bu Sultan, boleh saya bertanya ke Bu Sultan? Boleh. Manusia itu yang dipegang apanya? Terus? Iya, aku nanya. Iya, ya omongannya. Ya udah, kami sudah bilang kami itu dari Islam, tapi ibu nggak percaya. Ibu kasih kami ayat-ayat, kami bacakan, tapi ibu nggak percaya. Tapi ibu menyuruh kami selalu aja baca ini, baca itu, kan semua Muslim itu Bu belum tentu tahu semua surat-surat Al-Quran. Oke? Tunggu dulu. Iya. Apakah kami itu Islam dari KTP, dari keluarga, atau dari diri kami sendiri? Ibu nggak bisa kayak gitu dong. Ibu kan bilang bahwa orang itu yang dipegang bahasanya, ucapannya, atau kalimatnya, benar nggak? Tapi banyak yang kumpul. Oke, aku sekarang gini aja biar adil. Sekarang biar adil gini. Ada temanku barusan telepon nih, baru aja dia telepon. Dia bilang gini, coba sekarang Bunda Sultan aja yang dites, gimana? Pusat Pila Batu. Coba tes Bunda Sultan. Tes Bunda Sultan untuk membaca satu surah yang Pusat Pila Batu kuasai. Coba silakan dites dulu dia. Oke, ayo yang panjang juga dari ini surat Waqi aja deh. Itu surat untuk meminta rezeki. Apa itu? Astagfirullah. Ya, berarti dia yang bukan Muslim ini. Aduh, berarti dia bukan Muslim ini. Waduh. Standar ganda ini. Ini standar ganda ini. Dengerin. Ini sangat nyambung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Langsung dipotong. Mbak Sedis, katanya nggak ada Ini gimana ini? Oke, satu-satu. Oke, sekarang gini. Silakan Pusat Pila Batu tes Bunda Sultan sesuai dengan bagaimana dia mengetes Anda. Silakan. Oke. Ini aja deh, Waqi aja deh, yang gampang aja deh. Panjang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Itu bukan surat Waqiah, saya aja tahu. Tunggu. Gimana sih Bu Sultan? Sah ini dia bukan muslimah ini, sah ini. Pembohong, ada pembohong. Ibu jangan berbohong. Itu Al-Baqarah, gimana sih? Saya aja tahu kalau itu Al-Baqarah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Salah nyebut. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan salah. Fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Oke, baik. Oke, silakan Pusat. Ayo. Udah percaya. Tapi Pak Irsyad, Bapak kan Muslim, ada yang salah nggak Pak? Ya, aja tajwidnya aja sih. Benar ya. Ada untuk tajwid semua bagus. Wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Bu Sultan. Inilah kenapa saya memiliki alasan untuk meninggalkan Islam, dan ini hak asasi saya Ibu Sultan ya, sekali lagi ini hak asasi saya sebagai manusia di Indonesia. Bahwa saya dulunya berfokus hanya menghafalkan tanpa memahami artinya. Itu didikan dari lingkungan saya dari kecil. Sebentar saya masih berbicara Bu Sultan. Nanti setelah ini Bu Sultan berbicara ya. Jadi lingkungan saya mengaji lagi ya Ibu bisa. Oke. Saya cuma mau menyampaikan Bu Sultan, ini yang menjadi salah satu alasan saya kenapa meninggalkan Islam. Jadi dulu saya berfokus atau difokuskan dalam menghafalkan Al-Quran dari Senin sampai Minggu. Setelah maghrib juga subuh juga, kecuali malam Jumat dan Jumat pagi. Tapi tidak difokuskan dalam memahami artinya sehingga tidak ada perilaku saya yang berubah. Nah pada saat saya mengenal
mengenal Kristus, Alkitab yang diartikan dalam bahasa Indonesia, saya lebih mudah memahami, dan semakin saya memahami ternyata banyak ajaran kasih sayang yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saya bisa lebih menghargai manusia, sedangkan orang-orang yang saya temui yang notabene masih Islam itu masih biasanya menolak saya di lingkungan pengusaha, kemudian menjauhi saya. Kok seperti itu ya ajaran yang dulu saya ikuti seperti ini. Ini kan pengalaman saya, Bu Sultan. Bu Sultan jangan begitu dong. Ini kan pengalaman saya. Ini yang saya rasakan. Jadi ini yang saya alami, yang mau saya sampaikan. Nah, dari latar belakang inilah Bu Sultan, saya merasa nyaman berada menjadi pengikutnya Kristus gitu Bu Sultan. Ya. Tapi kalau di daerahku ini kan pengalaman ya. Kami Sultan, sama boleh sebentar. Bang Edis naikkan Bu Umul dong. Bukan Umul, namanya Umul. Iya. Anu lagi murtad juga. Fadilah Hafiz. Oh, Fadilah Hafiz. Waduh, nggak terhitung ini yang mualaf-mualaf ini. Si Juma makin seteres ini saudara-saudara melihat banyaknya orang-orang yang meninggalkan Islam nih. ini jangan seperti itu. Ada yang dari tadi itu kan saya juga dengar itu banyak yang bohong. Ini tadi nih Mas siapa itu tadi pusat Bu Sultan, itu. tapi memang banyak loh Bu Sultan yang sudah percaya kepada Kristus di Indonesia. Tapi dan banyak juga loh orang Kristen yang pindah ke Islam, malah jadi ulama-ulama besar. Banyak. Kalau mau bicara tentang itu, ayo kita kalau buktikan. Ibu melihat data persentase, Ayo kita lihat data, ayo kita lihat data, ayo. Ini Mak Lina nih yang lebih berkompetensi ini menjelaskan data. Ayo. Kalau masalah itu, jangan seperti itulah. Seolah-olah menjatuhkan Islam ini. Awalan ente, hal tastati bil lugha arabiyyah ma'i faqat. Aduh, bahasa Arab. Saya bukan orang Arab. Bil lugha arabiyyah faqat ma'i. Ana al-masihiyun. Minal muslim. Saya tidak bisa bahasa Arab ya Ibu. Sudah, kalau nggak bisa bahasa saya Arab. bisanya mengaji. Nah, Saya tidak jangan bisa bilang bahasa orang-orang murtad Arab. ini pembohong-pembohong, ya. Kalau kau bilang orang murtad ini pembohong-pembohong, aku ajak bahasa Arab kau nggak bisa. Saya memang nggak bisa bahasa Arab, saya bisanya mengaji. Tadi saya jangan menuduh orang berbohong. Jangan asal menuduh orang. Kau bilang Ende Raya bohong, kau bilang ini bohong. Orang sudah tidak mau baca kitabmu lagi, mau apa kau paksa-paksa? Sekarang saya tidak memaksa, Oke, Al-an sekarang saya tanya satu ayat. Kasih kesempatan saya bicara juga. Satu ayat, usput awalan ente. Satu ayat, ente tarjem ke dalam bahasa Indonesia. Bisa nggak? Apa itu? Tanpa lihat Al-Quran. Apa itu? Tanpa lihat Al-Quran. Al-Fatihah? Al-Fatihah saya Enggak, mau... suka-suka saya dong. Mau Al-Fatihah, mau apa suka-suka aneh dong. Tuh kan? Loh iya dong. Al-Ikhlas? Boleh kan Al-Ikhlas? Enggak dong, suka-suka aneh dong. Aneh yang tanya. Ikhlas saya juga bisa, Bu. Aneh yang tanya. Kenapa mesti? Ini Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah. Enggak usah. Random. Aduh. Jangan buka Al-Quran. Dikit aja, aneh tanya. Apa? Saya tidak bisa. Saya mengajukan lafaz ini, kamu bilang murtad itu pembohong, ya. Saya tidak, saya tidak mengatakan pembohong, Ibu. Cuman dari fakta setelah saya cek, ternyata ini saya sendiri. Ternyata tidak ada. Suruh baca ayat kursi saja nggak bisa. Suruh baca ayat kursi nggak bisa, malah marah-marah. Kalau ente mau cek, ayo dong Mas Edis, ini saya, ayo dong, ini berapa orang ini? Bukan masalah itu, Bu. Orang kalau sudah nggak mau baca kitab yang lama, jangan ente paksa. Kalau saya ente tidak paksa, Ana memaksa, juga Ibu. akan paksa ente. Ana juga paksa ente. Ente bilang mualaf cerdas, mana mualaf cerdas? Dari 3-4 tahun yang lalu, Ane tantang kain nama, Donitan gak ada yang datang. Apa Saya Ibu? minta debat bahasa Arab dengan saya 1 jam aja, apa 30 menit aja. Bilo Arabia debat. Ayo, yang mualaf ya, jangan Banyak yang asli Ibu, Mana? banyak Ibu. Yang mualaf, jangan kalau asli yang mualaf Islam memang bilo nggak. Arabia fakot 30 menit. Saya aja, Ibu. Gak usah. Kau bilang mualaf cerdas naik ke sini, debat bahasa Arab 30 menit saja dengan saya. Football, yalla. Unsur, cari.
Ibu. Jangan kau bilang mualaf cerdas, suruh naik ke sini. Kalau ada Ibu, mualaf yang cerdas, kita suruh naik ke bicarakan sini. bukan masalah pintar bahasa Arab. Tadi kau bilang, yang oh bukan. Tadi kau bilang bukan, mualaf saya itu ustaz berbicarakan segala tentang macam. Udah. ayat-ayat Beginilah Islam. Al-Quran. Saya Beginilah mengatakan Islam. ayat-ayat Al-Quran, Ibu. Oh ya, suruh dia naik ke Ayat-ayat atas. Al-Quran, Sekarang aku tanya. ayat-ayat Al-Quran itu. Oke, sekarang Ane tanya ya tentang ayat Al-Quran. Benar? Ente berani? Berani, ayo Oke, apa? siap. Bro Edis, tolong bukakan Al-Maidah ayat 2. Enggak usah gampang-gampang aja. Al-Baqarah ayat 2. Ya. Ente tarjim. Benar gak tarjim ente? Yo. Tunggu, Ibu. Al-Baqarah ayat 2, gampang-gampang aja. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, iya betul. Kau Silakan. baca tarjim dari Al-Qur'anmu yang punya ada terjemahan. Kau baca. Al-Baqarah. Ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kelas, cukup udah. Terus? Zalikal kitabul la raiba fihi. Itu artinya apa? Zalikal kitab artinya apa? Tarjim di Qur'anmu. Kitab ini tidak ada keraguan, Ibu. Salah. Oh, kalau aku bilang salah apa? Mau apa kau? Kau buka zalika itu artinya ini atau itu? Ini malah debat. Oh, bukan. Kau bilang tadi kan mu'alaf ini botol masalah Quran. Murtadin ini botol tentang Quran. Ane tanya sekarang. Ane murtadin loh. Ane minal muslim Ibu jangan berbicara sama orang yang tidak bisa bahasa Arab, Ibu. Bukan. Aku nggak pakai bahasa Arab. Kau buka. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Aku cuma minta. Kitab Sebentar. Al-Quran. Bro, tidak ada gitu. keraguan di dalamnya. Ia merupakan dia tadi petunjuk pakai bagi ini. orang yang Kau bertakwa. pakai Terus kitab Al-Quran ini. Tadi kau pakai ini kan? Kau pakai ini kan tadi? Di situ ini, jangan kau bohong dengan aku kau. Ini kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Ada tulisan ini. Jangan kau bohong. Dzalikal Kalau kau kitabul la bohong, raiba bukakan fihi. Edis. Bro Edis, Kitab bukakan. Ada nggak tulisan ini atau tidak? Bukakan, Bro Edis. Ini kalau terjemahannya bukankah seharusnya kitab itu ini, bukan kitab ini? Kitab Dzalikal kitab. Itu yang mau saya bilang. Kalau Dzalikal model comor kayak kau ngomong tentang Quran, ayo bukakan. Jadi Atau gini aja, Bunda Sultan gimana kalau Anda saya gantikan dengan muslim yang berkompeten? Soalnya Anda kebanyakan ngarang bebas ini gimana? Iya, Bu Sultan, ada banyak orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Mereka Ini saya pintar-pintar loh, Bu sudah Sultan. dikeroyok ngasih data. Ini dari tadi malah seperti ini. Setelah saya kasih pertanyaan balik marah. Oh ya, Enggak marah, maksud saya gini, apakah Anda Oke, gini aja, atau ada yang berminat supaya digantikan biar saya naikkan muslim yang lain? Nggak apa-apa, saya turun Kalau aja. bisa yang mu'alaf aja. Oke. Iya, saya juga mau turun. Cuman saya mau bilang sama Bu Sultan ya, Bu Sultan, ada banyak orang yang mengenal Kristus. Kok saya melihat mereka malah pintar-pintar, Bu Sultan, dalam mengaji seperti saya. Kemudian Ibu, mohon izin yang barusan bisa bahasa Arab. Salah semua. Lah, Tajwidnya apa sih, Bu nggak Sultan? ada, panjang pendeknya itu banyak yang salah. Apa pintar? Cuma saya bisa menghargai kalian. Menghargai kalian. Dia kayaknya ngeyel ini orangnya. Ayo dong jadi host itu jangan berpihak meskipun agamanya. Saya nggak berpihak loh. Anda aja tadi Anda disuruh sebentar. Pusat Bila Batu tadi menyuruh Anda membaca surat Waqiah, ya toh? Tetapi Anda malah membaca Al-Baqarah. Iya. Ya itu salahnya pun Mas Edi. Ya artinya kalau salah-salah gitu ya nggak usah jadi inilah. Gini loh. Intinya terbukti bahwasannya dia dulu bekas Islam kan gitu. Itu kan poin yang ingin dicapai. Masalah keilmuan Islamnya itu apakah dia tidak seberapa ataukah dia dalam? Kan itu bukan yang mau kita bahas. Intinya dia mantan Muslim gitu loh. Sudah? Ya, ini sudah. Tidak apa-apa Mas Romi, biar di atas saya yang turun. Tapi sebelum turun saya mau pesan sama Bunda. Bunda, Ini kan saya yang Enggak, dengarkan Malina dulu itu coba. Sebentar Bunda. Setinggi-tingginya ilmu lebih baik adab yang dikedepankan. Jadi kalau orang bicara gantian. Anda jangan suka potong terus dari tadi. Saya turun, silakan Mas Romi tetap di atas, nggak apa-apa. Saya cuma pesan buat Bunda.
belajar realistis, bisa menerima kenyataan bahwa memang murtadin itu adalah sesuatu yang fakta ada di mana-mana. Itu saja. Di dalam ruangan ini ada saya, ada Ibu Umul, ada Pak Bang Pusat, ada Ende Raya. Dalam ruangan ini saja terbukti ada 4 orang yang benar-benar hijrah keluar dari Islam menjadi pengikut Kristus. Jadi Anda harus bisa terima fakta. Kalau memang betul ada 4 orang juga yang mualaf, silahkan naik ke atas ini atau tunjukkan di mana mereka bisa bertemu dengan Ibu Umul, ya, yang menurut Anda tadi cerdas. Namun pada faktanya setelah kami mengikut Yesus Kristus, kami tidak lagi diajar untuk menjadi seorang pendusta. Betul. Karena di dalam iman Kristen itu jelas yang jangan kamu berbohong maksud titik. Islam Ya, pendusta. katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari iblis. Jadi kami belajar itu untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak kami kerjakan. Silakan lanjutkan. Thank you Bang Edis. Baik, terima kasih Bu Lina. Saya gantikan dulu sama yang muslim yang lain ya. Oke, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya naikkan ya, silakan yang mualaf ya. Kalau setahu saya nih Bu Bunda Sultan Al-Fatih. Mereka bukan mualaf tapi main mualaf-mualafan. Iya, soalnya udah berkali-kali dia muslim tapi mualaf gitu loh. Itu nyata, itu fakta yang nyata. Bahkan sudah muslim, sudah pakai jilbab, sudah ini mengucapkan syahadat. Ini kan sungguh sangat nekat gitu loh. Gini juga Bang Edis, kebenaran itu pahit Bang Edis. Iya. Aku boleh tanya nggak Pak Irsad? Aku nanya itu tadi itu pengen khususnya buat Pak Irsad loh. Ya. Mau naik tadi itu aku mau nanya Pak Irsad. Boleh nggak? Bang Edis boleh nggak? Ya silakan Bu. Silakan Bu Esther. Ini kalau pembicaraannya menjurus, wah semuanya. Kalau ada bantahan, serang saya semua. Enggak kok Bu. Enggak, ini memang fakta ini. Ibu tadi diserang apa Bunda? Bu, saya mau bicara dipotong. Ya udahlah, saya tunggu dulu. Bunda dulu yang mau bicara, silakan Bunda. Tadi dia yang motong-motong omongan orang kok, Miss. Dia nggak sadar aja. Iya sih. Silakan Bunda. Ayo, kamu mau bicara apa? Loh, kalau gitu nanti jangan bilang lagi ya Pak Bunda ya. Nanti kalau misalnya ada tanggapan, saya kan di sini sendiri yang muslim ya. Nanti kalau ada tanggapan dari saya, jangan langsung diserang. Dengarkan narasi saya. Ini diserang. Pak Irsad muslim. Pak Irsad muslim Bunda. Muslim. Oh ya maaf Mas Irsad. Mas Irsad. Pak Irsad. Saya boleh tanya Pak Irsad. Ya silakan Bang. Pak Irsad percaya nggak ulama-ulama Bapak yang dulu-dulu yang katanya jago-jago itu? Misalnya Ibnu Katsir, Bukhari, Muslim, Qurtubi, itu Bapak percaya nggak mereka itu orang benar, orang Muslim sejati, Pak? Ya, dulu percaya. Percaya ya? Iya. Sampai sekarang masih percaya? Tapi semenjak ada TikTok ini, saya masuk awal ke Komal Bang Edis ya sama teman-teman murtadin maupun Kristen ya, banyak juga fakta yang saya tidak ketahui gitu. Misal hadis itu ternyata 300 tahun dibukukannya setelah wafatnya Rasulullah. Oke Pak. Terus Imam Al-Bukhari kan buta gitu, gak bisa ngelihat. Itulah. Oke Pak, Imam Muslim, Al-Bukhari, kemudian Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, gitu Bapak sudah tidak percaya kepada mereka? Ya itu kan lebih ke ulama-ulama hadis ya, kalau dulu percaya. Tapi semenjak saya masuk TikTok itu awal di Bang Edis, kok ada hadis seperti ini, ada keterangan ini gitu. Iya, Bang Edis memberikan gitu. fakta-fakta yang sebelumnya saya juga nggak tahu. Keren Bang Edis memang. Ketika saya telusuri ya emang benar ada gitu. Oh ada gitu. Iya, ternyata ada ya Pak yang diomongin Muslim, Kristen ini Bapak cek ada gitu ya Pak? Ada. Saya kadang habis dari rom-rom Kristen ini gak saya percayai langsung, saya telusuri lagi kebenarannya ya ternyata ada. Iya betul.
Wah keren itu Pak. Lalu menurut Bapak ulama-ulama yang sekarang di Indonesia ini itu orang-orang yang bisa dipercaya nggak Pak? Seperti Ulta Somad, Maruf Amin, orang-orang besar kayak Quraisy, Hab, dan lain-lain itu. Kalau itu kan lebih ke ulama mutaakhirin ya. Jadi kan bisa saja manusia itu ada kesalahan. Jadi itu pantas hadis itu dibukukan setelah Rasulullah wafat. Itu kan memang tunggu dulu. Itu memang kan menceritakan apa yang Rasulullah kerjakan semasa hidup. Iya. Contohnya Siti Aisyah banyak sekali meriwayatkan hadis, dan terus ulama-ulama pada zaman dulu itu mencari mana yang benar, mana yang soheh, mana yang dhaif. Itu memang seperti itu. Seperti yang di surat Az-Zuhruf aja ya, ini di surat Az-Zuhruf kan. Bukan semasa Rasulullah hidup. Tidak. Wa innahu la ilmun lisa'ati. Iya. Dan sesungguhnya Isa benar-benar, di sini kan artinya itu menjadi pertanda, sedangkan la ilmun itu kan wa innahu, sesungguhnya Isa itu diberi pengetahuan. La ilmun itu pengetahuan. Kok di sini kan pertanda. Inilah yang saya bertanda tanya gitu kan. Ini kok terjemah Al-Qur'an seperti ini gitu, tidak sesuai dengan makna Arab. Belum lagi yang kemarin anu Pak Ustadz, yang masalah gadis-gadis montok itu. Kan nyata diedit kan? Iya. Diedit kan? Yang itu tuh, ya. Jadi gini Pak Irsad. Kalau Jadi kita coba itu ya bukan itu. Jadi menurut Bapak ulama-ulama yang sekarang ini juga banyak yang berdusta Pak. Nggak bisa dipercaya. Wallahu alam, Mbak. Saya nggak bisa memponis juga gitu. Bu, selagi dia masih manusia, ngapain kita percaya, Bu? Lagian begini. Oke, mungkin langsung ke poinnya aja Bu Esther. Bu Esther mungkin langsung ke poin. Pak Irsad gini aja, Bu Pak. Esther, biar ini. Kan sudah ke poinnya aja mendapati, langsung Bu Esther, gimana? Maksudnya gimana? Bapak kan sudah mendapati mereka itu ternyata tidak bisa dipercaya. Bahkan terjemahan Quran pun Bapak sudah tidak percaya lagi. Malahan, jadi kalau tidak percaya sama Mas, kalau tidak percaya sama Islam, kenapa masih Islam, Mas? Itu pertanyaan saya, Bunda. Nah itu makanya dari dulu Pak Ustadz ini saya bilangin, Pak Ustadz, kapan Pak Ustadz ninggalin Islam gitu loh. Ini katanya sudah tidak percaya sama ini, sama hadis, sama terjemahan Al-Quran. Kenapa masih Islam Anda? Enggak, Bang. Bunda, soalnya kan almarhum Buya Syakur pun pernah Ini Anda mengaku Islam tapi memojokkan Islam ya. Anda ini mengaku Islam tapi memojokkan Islam, saya dengar. Bukan memojokkan, tapi mungkin sudah tersadarkan lebih tepatnya. Apa yang sadar? Almarhum Buya Syakur tentang masalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah, dia itu kayak Halo, gitu. selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Kenal ya, Pak Edis TV Bunda juga. Sultan. Sebentar. Saya atur saja satu-satu ya. Coba, wanita tangguh, Anda Muslim atau apa? Insya Allah dari lahir sampai sekarang Muslim ya. Ya, silakan. Anda mau menyampaikan apa? Mas Edis, saya izin turun dulu ya Mas Edis ya. Oke. Pusat Berabatu. Terima kasih Bang. Saya menyampaikan satu kalimat. Silakan. Ya teman-teman, ini yang juga merupakan alasan saya meninggalkan Islam pada saat saya tahu bahwa mati itu pasti. Tetapi setelah mati itu kita mau pergi kemana? Kalau di agama Islam kan masih insya Allah ya, tergantung atas ridhonya dan berkenannya Allah. Tetapi pada saat saya sudah mengenal Kristus, pada saat saya sebentar biar diselesaikan dulu, silakan Bang ya. Pada saat saya mengenal Kristus, saya tahu bahwa Kristus telah yang ada di surga dan turun ke dunia ini. Di situ Kristus atau Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dialah memang Allah yang memang turun dari surga. Itu yang menjadi alasan saya, berarti saya harus ikut yang memang sudah tahu jalannya surga seperti itu. Saya nggak mau meninggal masih insya Allah ditimbang di kiri dan kanan, tetapi saya lebih baik dihapuskan saja. Dan saya uji kamu ya. Kalau memang kamu benar-benar Islam, saya uji kamu mau.
Kacau Saya lagi uji nih. mau. Kalau memang kamu tuh dasarnya dari Islam, saya uji mau. Enggak mau lah Bu, ngapain sih ngaji sama ibu? Pak, Buat makanya apa, Bu? jangan bernarasi Pak ya. Kalau kita asalnya dari Kristen, nggak usah Pak. Tadi sudah diuji loh, Kita Bu. nggak usah begitu. Wanita ngomongnya, tangguh Pak. tadi sudah diuji. Tadi sudah diuji Nggak dia. usah kau ngomong-ngomong. Kalau kita Kristen dari lahir Pak, akui saja. Nggak usah banyak deh. Oke, Anda mau menguji nggak apa ini, basi-basian wanita sama tangguh? Sebentar. apanya, ya. Anda mau menguji apa ini? Ya, jangan kau mengaku-ngaku diri kau tuh Islam dari lahir. Ya. Iya, maksudnya Anda mau Saya menguji ucapkan, apa? Sebentar, saya sebentar. ucapkan sekali lagi buat Wanita ya si tangguh. Irsat ini, Bunda Sultan ini buat si Irsat ini manusia kafir ini ya, jangan pernah lagi dia mengakui Luar dia biasa ini saudara-saudara ini. Jangan Luar pernah biasa dia ini selalu Ustaz. naik Anda ke dikatakan komal saya ini, dia selalu naik ke komal saya nih si Irsat ini. Tadi mau mojokkan Islam. Ya, dia kalau memang Islam sejati, Muslim sejati dia ini nggak akan pernah dia berkata seperti itu. Ya coba kamu tes aja lah gini, wanita tangguh, coba kamu tes aja lah Ya, dia Irsat Muslim titik. atau enggak? Paham ya, buat saudaraku Muslim si Irsat nih selalu nebeng di room saya selama ini ya. Berapa hari 4 hari ini ya. Jadi jangan pernah kau Irsat ya, saya hanya kecewa aja dengan si Irsat ini ya. Saya Jangan dengan kecewa. si Irsat ini. Kenyataan itu memang pahit. Gimana sih? Kenyataan itu sungguh pahit. Bahwa agama Kristen itu belum pernah. Apa itu agama Kristen? Bukan. Lari kemana-mana bahas Irsyad ini. Apakah Irsyad ini betul-betul meninggalkan Islam atau tidak? Atau pengikut Yesus? Sudah saya tanyakan. Cepat jawab itu. Ente almar'atu sholihah aula. Izan ente almar'atu Bukan, sholihah. saya tanya dua Pak Edis TV. Kau nggak bisa bahasa Arab juga. Pak Edis TV, saya tanya Anda. Ya, saya tanya Anda. Anda pengikut atau penyembah Yesus? Sudah itu aja. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Umul, tolong kau jawab pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Dari tadi kalian menanya tentang agama Islam. Ya, dari tadi kalian menanyakan tentang agama Islam, Nabi kami, Allah kami. Sekarang saya tanya kalian itu penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Jawab. Sebentar supaya dia tenang. Pengikut atau penyembah Yesus? Naik darah, naik. Udah mau Naik Jawab darah dua nih. itu. Dua pertanyaan Waduh, saya. saudara, naik darah dia, saudara. Pengikut Yesus. Beginilah Udah, gitu aja. Tolong ya Pak Edis TV, jawab saya penyembah atau pengikut Yesus. Ini gimana nih? Malah kejang-kejang ini gimana nih? Bukan kejang-kejang. Dari tadi saya di bawah saya dengarkan kalian saya bebas. Diam dulu. Satu-satu Esther. Diam kau. Dari tadi saya di bawah saya dengar kalian bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang Buya, tentang apa semuanya. Sekarang saya bertanya dengan Anda ini di atas ini ya. Kalian penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Udah. Kalau soal Al-Quran jangan kalian tanyakan sama umat muslim. Kami penghafal Bible. Saya jawab. Bawa. Saya jawab. Tenang. Minum dulu biar saya Kalian jawab. penyembah Yesus atau pengikut Yesus? Gedean sonkat ini. Minum dulu, Bu. Dah jawab ya. Kau Esther penyembah Yesus saya atau jawab. pengikut Yesus? Udah Ya, saya dulu. jawab, dengerin. Saya Jawab. itu pengikut Yesus dan menyembah Yesus Kau pengikut dua-duanya. Yesus apa perintah Yesus dalam Yesaya 12:29 yang telah kau ikuti? Nah, jawab. Yesus nggak ada memerintah di situ. Udah, sebentar. Saya pikir dia cerdas, ternyata kayak gini. Gimana nih lari kemana-mana nih wanita tangguh nih? Sebentar, Anda lari kemana-mana ini nggak bisa. Sebentar, saya tertibkan ya, biar tertib kita semua. Pokok bahasan kita adalah faktanya bahwa banyak. Sekarang kalau nggak salah ada 4 atau 5 tadi ini ya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sudah meninggalkan Islam. Ya kan, dari mulai ibu siapa tadi, Nadia tadi, ya kan, dan seterusnya. Nah sekarang ini Bunda Sultan ini nyata-nyata mereka kan sudah terbukti nih Bunda Sultan, ya kan? Halo? Nah pergi juga dia. Jadi silakan Irsyad. Ya, silakan Irsyad. Aku dong Pak Irsyad, belum dijawab tuh pertanyaan Bunda Sultan. Pertanyaan yang mana, Bu? Iya, kenapa kok masih Islam gitu loh? Iya itu. Kenapa Pak? Kenapa saya masih Islam? Karena
Takut Satu, tekanan gitu ya. Saya berat semalam dua malam aja ya. Dua malam ke belakang ya saya dipanggil karena ada yang lihat video saya lagi diskusi lintas agama. Saya dipanggil ke rumah lah gitu ya. Dipanggil ke rumah. Nah, belum udah ditelepon kan? Gawat ini. Terima dulu. Telepon. Langsung ditelepon pemirsa. Gawat ini saudara. Aduh, udah ditelepon dia nampaknya udah di sini. Kasihan ya. Di reject dulu, Pak Ustadz. Ya, saya lagi siaran ini, jangan ditelepon, nggak bisa ngangkat telepon. Soalnya saya juga pernah lagi siaran di telepon ya, saya mohon maaf ya, saya reject, namanya lagi di siaran kan. Halo, ya Bang Edis, ini saya pernah dipanggil, pernah sama keluarga saya gitu ya. Ya saya jelaskan nih yang surat ini ya Zuhruf ini kan dengan surat Al-Fatihah. Saya cocokkan dengan surat Al-Zuhruf ayat 61 wa innahu la ilmul lisyaati, dan sesungguhnya Isa benar-benar diberi pengetahuan li saati akan datangnya hari kiamat. Fala tamtaruna biha, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Wattabi'un, dan ikutilah aku. Aku itu berarti kan Isa ya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Saya jelaskan itu, saya cocokkan dengan Muhammad. Ngamuk Bang Edi, saya dimarah-marahin sampai dibilang otak saya konslet katanya. Ini kamu pengetahuan dari mana kok jadi begini katanya. Tapi begini Ustadz, begini loh. Kalau kita banding-bandingkan antara sosok Isa dengan Muhammad, ini kayaknya ya mohon maaf nih, ya gimana ya, terpaksa saya harus bilang, Pak Ustadz bilang jauh nggak bedanya Allah dengan Muhammad dengan Isa di dalam Quran? Ya saya akan jelasin begini, Muhammad kan punya istri 11, apa cermin kebaikannya, apa akhlak baik. Ngamuk Bang Edi, saya sampai diusir sama anak saya. Waduh gawat. Makanya saya pun beratnya di situ Bang Edi, gitu. Sampai saya kan pernah dua kali ke Jumatan Bang, didatengin Bang. 3 kali kafir loh katanya. Iya kan? 3 kali nggak Jumatan kan kafir ya nggak? Dua kali saya pernah ke Jumatan, cuman yang mau ketiganya saya didatengin sama teman. Wah, kalau 3 kali saya suruh pengakuan iman rasuli. Benar nggak Bang Edis? Tapi Pak iya, harusnya gitu. Tapi Pak Irsyad, itu Isa memberi atau diberi sih bahasanya yang benar? Saya kok dengarnya memberi ya, memberi pengetahuan. Iya, memberi, ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi memberi pengetahuan. Lah ilmu itu kan pengetahuan. Dia diberi pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu.